Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah masih berjumpa bersatu rahim di channel kami. Mudah-mudahan setiap ucapan, setiap kalimat yang kami sampaikan menjadi inspirasi, motivasi buat ibu-ibu semua dan bapak-bapak dimanapun berada. Dari Sabang sampai Merauke, dari Malaysia hingga Andalusia. Sebagian bertanya, Pak Ustadz, apa bedanya bunga dan bagi hasil? Nah ya, ternyata ketika kita melakukan syafai dakwah di berbagai pelosok desa, kampung apalagi, masih banyak warga kita yang belum paham apa bedanya bunga dan bagi hasil. Yang pertama perlu saya jelaskan, tentang bunga sudah ada fatwa dari MUI kita, Majelis Ulama Indonesia, fatwa nomor 1 tahun 2004. Sekarang tahun berapa? 2020. Masya Allah, ini umur fatwa MUI sudah 2020 dikurangi 2004. 16 tahun. Lama banget ya Allah. Ya. Jadi ini fatwa sudah berjalan selama 16 tahun. Masya Allah. Artinya apa? Entah sosialisasinya yang kurang, entah kita yang nggak baca. Zaman sekarang mudah sebetulnya. Bapak Ibu tinggal search di Google fatwa MUI tentang haramnya bunga bank. Maka ya jelas ya, bunga hukumnya haram, bagi hasil hukumnya halal. Di situ disebutkan Al-Baqarah 275 sampai 280 itu menjelaskan dalil daripada haramnya bunga bank. Kemudian dari hadis Nabi dan ulama-ulama terdahulu kala pun sama, telah menjadikan, memperlihatkan, menimbang, mempertegas, akhirnya keluarlah fatwa MUI jedet itu tahun 2004. Selain daripada itu, ya, maka kita yang khususnya para pedagang nih, khususnya para pengusaha, mestinya buat kajian terlebih dahulu, memang ngaji. Bagaimana dulu ketika zaman Umar bin Khattab, la bai'u fi suqina, jangan masuk ke pasar kami kecuali orang yang sudah ngaji fikih muamalah, udah ngerti tentang hukum jual beli. Karena kalau tidak ngerti hukum jual beli, niscaya akan terjerumus kepada perbuatan riba atau transaksi yang zalim, transaksi yang batil. Yang ingin saya tegaskan di sini adalah ternyata riba bukan saja bertentangan dengan Al-Quran. Ya, bahkan dengan Injil pun, dengan kitab-kitab yang lain pun, riba ini dilarang. Buat yang beragama Islam, ya, riba ternyata bertentangan dengan konsep tauhid. Nah, kita semua yakin dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, konsep riba ini bertentangan dengan tauhid. Dari mana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Quran surah Al-Kahfi ayat 24. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Janganlah kamu berbuat suatu hal, suatu perkara, suatu amal besok hari melainkan dengan mengucap insya Allah. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok hari melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita buat janji, kita buat rencana untuk besok hari dan seterusnya, hendaklah senantiasa mengucapkan insya Allah. Bagaimana dengan bunga? Ya, kita minjam uang 10 juta, kemudian wajib bayar selama sekian tahun, bunganya sekian persen. Nah, coba cek, ada nggak insya Allah di situ? Tak ada, ya. Jadi suatu kepastian kalau kita minjam dengan konsep ribawi itu pasti harus dibayar, ya. Mereka tidak mau tahu, yang minjem mau untung mau rugi tetap harus dibayar. Kemudian minta jaminan, sebulan lewat ditelepon, 2 kali ditegur, setelah 2-3 bulan pasti itu diambil jaminannya. Maka saya ulang sekali lagi, konsep bunga bertentangan dengan konsep tauhid dalam agama Islam. Jelas tadi Al-Kahfi ayat 24. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk bismillah ya, sadari bahwa ini perkara yang haram. Kemudian kita tidak mau membuat transaksi dengan konsep berbunga tadi,
apapun transaksinya, jual belikah, termasuk kredit rumahkah, kredit mobil, kredit motor, lihat akadnya. Di situ ada konsep pinjam meminjam, kemudian disertakan bunga sekian persen. Nah, Bapak Ibu beli rumah, beli mobil, beli motor, akadnya riba, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sudah terjadi? Nah, ada juga dalil berikutnya, panjang sebetulnya, ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa zaru ma baqiya minar riba. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, tinggalkanlah sisa-sisa riba. Ya. Jadi yang sudah terlanjur, bismillah, hijrah, ya, tinggalkan, kembalikan. Fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Kalau kamu tobat, maka pokoknya saja yang diambil. Ini perlu dua pihak, yang meminjam maupun yang dipinjami, dua-duanya perlu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang minjam, mohon maaf Pak, mohon maaf Bang, mohon maaf Bos, saya belum paham tentang riba. Hari ini saya bertobat, ya kan? Pokoknya saja, bunganya saya tak mau. Ya, sampaikan. Walaupun itu nanti akan kontroversi di pihak peminjam. Oleh karena itu mesti dua pihak, ya. Bukan kita saja yang meminjam bertobat, yang meminjamkan pun harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bayar pokoknya saja. Fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Kalau kamu bertobat, maka pokoknya saja la tuzlamun wa tuzlamun. Tidak menzolimi dan tidak juga dizolimi. Subhanallah. Begitu indahnya hukum Islam, begitu indahnya syariat Islam. Kita kadang-kadang bodoh saja, kita tidak mau membaca, termasuk fatwa MUI ini. Ya, yang belum baca silakan. Kalau bisa sekarang juga search di Google fatwa MUI nomor 1 tahun 2004, itu telah dijelaskan dalilnya, ayatnya, hadisnya, termasuk pendapat ulama, ijma ulama, kemudian diketok di situ, ya, tentang haramnya bunga bank. Maka kita sebagai umat Islam taatlah kepada ulama, kemudian hijrahlah ke konsep yang syariah. Mudah-mudahan video singkat ini memberikan inspirasi buat Bapak Ibu semua untuk bertobat kepada Allah atas dosa-dosa riba kita, di mana paling kecil dosa riba itu sama dengan berzina dengan ibu kandung sendiri. La haula wala quwata illa billah. Betapa betapa besar dosa riba tersebut. Yuk, saya menghimbau kepada rekan-rekan semua, khususnya para pedagang, para pengusaha, untuk bertobat dari transaksi ribawi. Ajak juga partnernya, ajak karyawannya, ajak juga saudaranya, ajak juga keluarganya untuk sama-sama bertobat dari perkara bunga ini. Kemudian mulailah hijrah, mulailah pindah, mulailah kehidupan yang baru, yang bebas tanpa ribet. Untuk perkara hijrah, insya Allah akan kami sampaikan di video-video yang lainnya. Tak lupa apabila video ini bermanfaat, silakan klik like and subscribe buat yang belum subscribe, dan juga share ke berbagai media sosial. Mudah-mudahan menjadikan ladang amal, ladang pahala buat kita semua, dan timbangan berat amal kebajikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.